Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Ishak Purwowijaya, spesialis penyakit dalam. Sudah lama saya nggak konten ya, sudah hampir 2 bulan karena saya fokus sama kelahiran anak dan ujian saya. Dan alhamdulillah dari ujian sudah dinyatakan lulus, tinggal ngurus wisuda. Nanti pasti ada footage tentang wisuda ya. Nanti juga ada beberapa dokumentasi tentang ujian, nanti bisa dilihat oleh teman-teman. Bagaimana kabarnya teman-teman? Selama ini saya tinggal Insyaallah baik-baik saja ya. Oke, dan sebelum kita mulai pembahasan hari ini, konten hari ini, kita akan memulai dengan salam sehat, bahagia, dan panjang umur. Hari ini saya bersemangat sekali karena saya akan membahas banyak hal yang berhubungan tentang kesehatan, khususnya beberapa tentang kesehatan mental, kecanduan, dan itu hubungannya banyak sekali dengan kondisi-kondisi yang disebut dengan psikosomatis, ya. Nah, dari yang awal itu nanti kita akan membahas tentang kecanduan yang diakui oleh buku-buku kesehatan, yaitu DSM-5 ya. Dari buku-buku DSM-5 yang terbaru, itu di situ ada 5 kecanduan tertinggi yang berbahaya, sangat berbahaya. Yaitu salah satunya adalah ada opioid atau morfin, yang kedua adalah stimulan misalnya seperti amfetamin, sabu, dan itu ada ketergantungan yang namanya nikotin, alkohol, itu adalah ketergantungan-ketergantungan yang cukup berbahaya dan diakui oleh buku DSM-5, di mana itu adalah buku patokan untuk kita-kita dalam mendiagnosis kondisi kesehatan mental yang ada. Tetapi kalau kita membahas lebih dalam lagi, kondisi kecanduan yang paling tinggi di dunia, ketergantungan gula. Di mana di bawah dari ketergantungan gula, di situ nanti ada ketergantungan nikotin, kafein, dan marak juga ketergantungan alkohol, dan juga yang sekarang baru menjadi pandangan, baru menjadi sorotan di masyarakat, sangat mengganggu, yaitu adalah kecanduan atau ketergantungan internet dan media sosial. Pada kasus ini, saya akan menjelaskan satu persatu, khususnya dari ketergantungan yang paling banyak di dunia, yaitu adalah ketergantungan dari satu, gula, yang kedua, rokok, ya, nikotin. Dalam konten kali ini, kembali saya akan mengingatkan yang menginginkan untuk mengurangi terjadinya atau menghilangkan ketergantungan rokok, seakan kami berikan 2 orang, kami lakukan treatment secara gratis dengan hipnoterapi dan treatment yang lain. Sampaikan video ini ya kepada teman-teman yang merokok atau pada sahabat siapapun. Saya akan berikan bantuan kepada 2 orang secara gratis dengan metode hipnoterapi dan pengobatan yang lain yang bisa saya pertanggungjawabkan. Pada episode kali ini, saya akan membahas tentang kecanduan yang tidak diakui secara langsung oleh buku DSM-5 atau cara mendiagnosis kecanduan, ya. Tetapi kecanduan ini atau adiktif ini sudah sangat banyak korbannya, sangat banyak yang memiliki efek jangka pendek maupun jangka panjang yang sangat buruk untuk kesehatan, yaitu tentang adiksi atau ketergantungan gula. Ya, di sini salah satu tanda-tandanya, itu yang paling sering adalah craving. Orangnya tuh pengennya makan yang manis-manis terus-menerus, dan jika tidak makan yang manis nanti moodnya jelek, jadi gampang marah. Terus begitu depresi atau anxiety, makannya gula ngawur. Dan itu banyak sekali kejadian-kejadian itu. Dan ingat, dalam jangka pendek maupun jangka panjang itu ada jeleknya. Memang orang tetap butuh gula, ya. Tetapi kita harus ingat, kita di dalam tubuh kita memiliki kemampuan untuk yang namanya gluconeogenesis atau memproduksi gula secara mandiri di dalam tubuh. Nah, kemampuan itu membuat kita bisa menanggulangi atau bisa memenuhi kebutuhan gulanya itu dengan sendirinya.
kecuali dalam kondisi orang yang kelaparan atau puasa jangka panjang dan sebagainya ya. Itu mungkin ada satu sisi kebutuhan yang kurang. Tetapi kebanyakan orang di saat mereka bekerja selalu ada sereal, selalu ada cemilan yang sifatnya manis. Bahkan minumnya pun teh manis, kopi manis, susunya manis, minum minuman bersoda. Saya tidak akan menyebutkan mereknya, ya. Ya itu semua. Atau bahkan ada yang makanan yang sering sekali kita sebut dengan makanan ultra proses. Makanan ultra proses itu biasanya dia disimpan bisa jangka panjang dan supaya awet akhirnya diberikan gula yang cukup tinggi atau diberikan campuran-campuran yang tidak bagus. Dan itu banyak sekali yang dikonsumsi oleh kalangan-kalangan di teman-teman kita. Bahayanya apa? Ya, kita semua tahu tentang kesehatan, banyaknya gula yang kita minum. Salah satu contohnya ya, saya menggunakan air putih dengan minimal gula. Nah, kalau misalnya orang dengan craving pasti akan makan banyak gula. Gula yang di situ tidak hanya masalah makan makanan kecil. Bisa orang makan nasi lebih banyak daripada orang lain tanpa ada kecenderungan untuk membuangnya seperti olahraga atau bekerja yang berat. Cara mengetahui kita orang-orang yang ketergantungan gula biasanya ya mereka seneng nongkrong tetapi minumnya manis. Berikutnya, kita harus bisa mengendalikan itu semua. Bagaimana caranya? Salah satu fungsi dari gula itu adalah tenaga yang langsung bisa kita gunakan khususnya untuk otot. Oke, jika kita makan yang sifatnya banyak gula, setelah itu fitness, pembentukan massa otot, ya itu masih bisa dimaklumi. Karena makanan yang sifatnya manis atau gula itu langsung bisa digunakan untuk fitness. Dan jika misalnya orang kurang makan gula, tiba-tiba fitness, bisa dipastikan ototnya pasti akan sulit terbentuk. Tetapi bukan berarti itu sebuah pembenaran bahwa kita bisa makan gula ngawur, setelah itu olahraga juga secara ngawur. Tidak. Mulai sekarang, bagi teman-teman yang menyadari kondisi tentang keinginan minum gula yang tinggi, atau jika tidak minum yang sifatnya manis, itu akhirnya malah jadi bad mood, merasa tidak nyaman, lemes. Kita harus bisa mengatasi kondisi itu berarti dengan cara apa? Istirahat cukup, minum air putih yang banyak, karena basicnya itu adalah jika orang merasa craving, pengen minum manis, kita berikan air cukup banyak, itu bisa mengurangi keinginan untuk minum gula. Tetapi semua itu harus disadari karena kecanduan gula itu adalah kecanduan yang secara umum dialami masyarakat menjadi situasi yang sangat biasa, padahal itu sangat berbahaya. Dalam budaya tertentu kita sering makan yang sifatnya manis-manis sekali ya. Misalnya ada kata-kata dalam berpuasa, berbukalah dengan yang manis. Ya, berbukalah dengan yang manis tetapi jangan terlalu manis. Ada batasnya. Jadi jika kita membahas tentang gula, itu tidak semata-mata yang hanya gula pasir atau gula yang dilarutkan yang disebut dengan sirup ya, atau gula yang dilarutkan cukup tinggi gulanya terus ditambah dengan garam yang biasa disebut dengan kecap ya. Tidak cuman itu, tapi di situ ada gula itu ada banyak. Ada sukrosa, ada fruktosa ya. Nah, gula-gula yang seperti sukrosa, fruktosa, atau gula yang disakarida, monosakarida itu banyak sekali jenis-jenisnya. Nah, itu apa saja dan seberapa amannya? Di sini akan saya jelaskan satu persatu. Supaya teman-teman yang mendengarkan konten ini mengerti bahwa gula tidak semata-mata adalah gula pasir atau sirup atau apapun itu. Jenis-jenis gula yang paling sering kita bahas yaitu ada 3, yaitu tentang monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Dari monosakarida itu sendiri, itu salah satunya adalah glukosa, fruktosa, dan galaktosa.
itu sering ditemukan pada buah, madu ya, ya seperti itu, dan glukosa secara langsung ya. Nah itu, langsung bisa diserap oleh tubuh. Dan kita pilihan yang kedua yang paling sering juga kita gunakan, salah satunya adalah sukrosa. Sukrosa itu adalah gula pasir dan di sini prosesnya adalah dirubah menjadi monosakarida dulu. Cuman itu memiliki indeks glikemik atau memiliki proses yang bisa meningkatkan gula darah itu cukup cepat. Nah, yang ketiga adalah polisakarida. Di situ adalah salah satunya seperti nasi, jagung, atau yang biasa disebut dengan sumber karbohidrat itu ya. Nah, itu di situ nanti prosesnya akan dirubah. Dari polisakarida nanti akan berubah menjadi glukosa dan digunakan ke seluruh tubuh. Dan jika masih ada sisa, nanti disimpan di baik di liver, di otot, di lemak, dan sebagainya. Semakin banyak kita memakan itu akan mendapatkan kesenangan. Tidak mendapatkan rasa kenyang, tetapi mendapatkan kesenangan di situ. Itu kenapa orang Indonesia jika tidak makan nasi, mereka tidak merasa seperti makan. Karena di situ, di saat mendapatkan lauk yang enak, nasi itu rasanya manis. Kita tahu polisakarida, dia rasanya manis, dan nasi itu memiliki glycemic index atau yang mudah sekali meningkatkan gula darah. Jika kita konsumsi itu jangka panjang, ya kita tahu sendiri, salah satu dari adiktif atau ketergantungan gula salah satunya adalah bisa menjadi diabetes mellitus, salah satunya. Tetapi banyak selain dari itu, bisa juga meningkatkan kondisi kuman yang ada di mulut yang terus meningkat sehingga meningkatkan karang gigi dan sebagainya. Itu secara akutnya atau secara jangka pendeknya. Jadi ada solusi, salah satunya jika menggunakan nasi itu bisa digeser ke nasi merah, bisa digeser ke beras basmati atau ke oatmeal atau apa atau ke jenis karbohidrat yang lain, di mana itu akan menjadi lebih kompleks dan memiliki indeks glikemik yang lebih rendah. Walaupun memang bagi sebagian orang itu rasanya akan tidak terlalu enak. Nah, begitu rasa yang tidak terlalu enak akan mengakibatkan rasa bahagianya turun. Disitulah konteks di mana di saat orang banyak makan gula itu akan meningkatkan rasa bahagia dan begitu gula itu dirubah aja, itu akan menurunkan rasa bahagia bahkan bad mood terkadang. Banyak cara untuk mengurangi ketergantungan gula ini. Salah satu yang harus kita lakukan adalah kita harus menyadari bahwa kita itu tidak terlalu butuh banyak gula karena di dalam tubuh sudah ada proses gluconeogenesis dan kita hanya cukup memberikan pasokan gula yang tidak terlalu banyak di tubuh kita. Jika kita menggunakan 1 sendok teh gula saja, itu adalah sudah mengeluarkan sekitar 4 gram gula. Dan aturan atau anjuran ya yang ada di WHO atau pada aturan kementerian disarankan hanya maksimal itu kurang dari 10% kebutuhan energi. Atau bahkan jika ingin lebih sehatnya lagi sesuai dengan aturan WHO sama dengan 5% kebutuhan energi. Itu jatah untuk gula tambahan ya. Nah, biasanya pada teman-teman kita atau saudara-saudara kita atau dalam kehidupan kita jangan-jangan itu digunakannya adalah 2 sampai 5 kali lipat kebutuhan normal. Dan semakin banyak menggunakan itu pasti akan menemukan rasa bahagia yang lebih. Nah, mungkin jika ada teman-teman yang bad mood, mudah sekali swing mood, mood swing atau apapun yang biasanya disebut itu. Pada detik ini orangnya tiba-tiba baik, ketawa-ketawa, berikutnya bisa marah-marah dan sebagainya. Dan setelah itu mencari minuman manis bisa kondisinya akan lebih stabil lagi. Nah, itu sudah masuk ke tanda-tanda kecanduan gula dan itu sangat berbahaya untuk Anda.
Oke, untuk episode kali ini saya cukupkan sekian dan saya Dr. Isa Akbar Wijaya, spesialis penyakit dalam. Salam sehat, bahagia, dan panjang umur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.